Karena ini hari ibu, aku mau kasih ibuku surprise. Anakku udah pulang. Siapa kamu? Tapi malah aku yang surprise. Masalahnya ibuku cantik. Bu, Topan berangkat kerja dulu ya. Beda banget sama wanita ini. Ini buat mama ya? Mama? Ini tuh buat ibuku. Sekarang sebutin, di mana ibuku? Kamu ngomong apa, Nak? Ini mama lo yang lahirin kamu. Masih aja ngeyel. Yang ngelahirin aku itu dia. Iya, itu kan mama. Loh, kok jadi dia sih? Perasaan aku foto studio sama ibu. Mungkin kamu kecapean habis kerja. Gimana kalau kita makan? Enak. Iya dong, itu kan kesukaan kamu. Justru itu masalahnya. Ibuku kan nggak pandai masak. Gimana? Enak nggak? Itu kesukaan kamu loh. Enak, Bu. Udah habis, mama ambilin lagi ya. Kayak ada sesuatu di mulut aku. Rambut. Dari panjangnya, ini kan rambut ibuku. Sebelum berangkat kerja, aku selalu nyisir rambut ibuku. Jadi aku tahu betul panjang rambutnya. Topan, kamu inget nggak ini hari apa? Hari Jumat. Aku tahu ini hari ibu, tapi aku pura-pura lupa buat ngasih ibuku surprise. Aku harus cari ibu. Ini makanannya, Nak. Kemana dia? Jangan sampai dia ke kamar. Kok pintunya nggak tertutup rapat? Padahal ibu selalu ngomel kalau pintunya sedikit terbuka. Jangan! Ibu! Selamat pagi suamiku. Ibu-ibu itu kok bukan sama pohon? Lah, mulai diajak ngobrol. Ya bahaya tak? Om, mau nggak aku sewa buat jadi pacar mamaku? Pacar mama kamu? Iya, itu mamaku yang aneh. Dia ngomong sama pohon semenjak papaku almarhum. Dulu, papaku pecinta lingkungan. Dia bakal lakuin apapun buat lingkungan selalu bersih dan hijau. Termasuk dengan bertindak tegas. Berte, kok buang sampah sembarangan? Ya terus, orang-orang juga sering buang sampah sembarangan kok. Anda itu RT di sini. Harus ngasih contoh yang baik buat warga di sini. Cepat, buang sampah yang benar. Akhirnya, papa almarhum gara-gara keselak biji mangga. Terus, jenazahnya dikremasi dan abunya dikubur. Kuburannya itu di depan rumah. Terus, abunya tumbuh deh jadi pohon itu. Makanya mama suka peluk-peluk pohon. Wih, kasian banget ya, keselak biji mangga. Jadi gimana om? Mau nggak jadi pacarnya mamaku? Hari gini masih aja percaya tahar aja, Bu. Oh ya, pas 17 Agustus pohonnya saya tebang ya, Bu. Apa? Iya, soalnya kan mau bangun tiang listrik. Itu pohon-pohon yang sana juga mau dibangun tiang listrik. Pak RT nggak usah seenaknya ya. Pohon ini tuh jelmaan suami saya. Dan pohon-pohon ini sana itu suami saya yang tanam. Pak RT nggak bisa seenaknya ya. Ya kan saya RT, punya kuasa. Emang situ siapa? Suami aja kagak punya. Oke, aku bakal jadi pacar mama kamu. Dan aku bakal balas perbuatan Pak RT. Pak Ustadz, anak bapak almarhum. Alhamdulillah. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Anak almarhum kok amdalah? Dasar aneh. Sayang anak kita. Aku udah tahu kok. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dipanggil Yang Maha Kuasa. Anak kita baru almarhum, Mas. Bisa-bisanya kamu bilang alhamdulillah. Mau aku nangis danau pun, anak kita nggak bakal hidup lagi, sayang. Kamu punya hati nggak sih, Mas? Masa kamu nggak sedih sih sama sekali? Istriku, aku tahu kamu sedih. Tapi Allah udah merencanakan semua. Maksudnya? Anak itu cuma titipan, sayang. Allah nitipin Sylvie ke kita, biar kita ngurus dia dan kasih sayang. Sekarang tugas kita udah selesai.
Allah udah ngambil lagi apa yang dititipkan sama kita. Tapi Mas, anak kita... Udah, kita ikhlasin aja ya. Ya udah, aku ambil wudhu dulu ya buat sholatin anak kita. Ya Allah, tabah sekali suamiku. Sekuat apapun aku mencoba buat tabah, hatiku tetap gak kuat melihatnya. Kenapa kamu harus pergi secepat ini, nak? Semoga selama ini aku udah jadi bapak yang baik buat kamu. Papaku pasti kaget dan gak terima kalau tahu aku pacaran sama perempuan. Makanya aku sewa kamu buat ketemu papaku dan pura-pura jadi pacarku. Tapi cuma pura-pura ya. Kamu jangan apa-apain pacarku. Oke. Pak, kenalin, ini pacar aku, Topan. Akhirnya anak papa punya pacar. Papa sempat kira loh kalau kamu itu jeruk makan jeruk. Enggak lah, Pak. Aku normal kok. Bagus kalau gitu. Sana, buatin minum buat pacar kamu. Sini Topan, ngobrol bareng Om. Iya Om. Kamu yakin pacar sama anak saya? Kenapa nggak sama saya aja? Maksudnya Om gimana ya? Om ini... Iya, saya jeruk makan jeruk. Anak sama bapak sama aja ternyata. Tapi kok Om bisa punya anak sih? Oh, Raya itu anak angkat saya. Oh alah, tapi saya nggak pengen minat Om. Maaf ya Om. Kamu yakin? Saya ini pengusaha kaya. Saya bisa kasih apapun yang kamu mau. Enggak Om, saya ini cintanya sama anak Om. Enggak suka laki-laki Om. Buktiin kalau gitu. Bukti. Sayang, minumannya. Kamu? Oh, ini yang katanya pura-pura. Sayang, maafin aku. Kamu salah paham. Enggak, kita putus. Maaf, Pak. Please, jangan marah. Papa nggak marah. Justru, Papa senang. Akhirnya kalian putus. Apa? Jadi Papa udah tahu? Udah. Makanya, Papa nyuruh kamu tuh cari pacar. Papa juga nyuruh perempuan tuh datang ke sini. Jeruk makan jeruk itu perbuatan dosa ya. Papa nggak mau kamu masuk neraka. Maafin Raya, Pak. Berarti Om bukan jeruk makan jeruk kan? Ya bukan lah. Oh ya, Papa itu juga tahu loh kalau kamu tuh nyewa Topan. Iya kan? Maaf Om. Aku Topan, si pacar sewaan. Dan tante ini nyewa aku untuk jadi anaknya. Topan ya? Kamu yang nyewa aku jadi pacar ya? Bukan. Aku nyewa kamu jadi anakku. Anak? Kok diem aja? Mama suapin ya? Sebelumnya aku pengen tahu, kenapa tante pengen nyewa aku buat jadi anak tante? Soalnya... Ma, cowok itu siapa? Dia anakku. Emangnya kenapa? Aku anakmu, Ma. Loh, jadi tante udah punya anak. Terus kenapa tante nyewa aku buat jadi anak tante? Aku mengidap kanker. Dan anakku minta untuk aku mewariskan perusahaanku ke dia. Mama itu bentar lagi almarhum. Mending perusahaan ini kasih ke Abi aja. Udah, cepat tanda tangan. Gak ada untungnya. Mama ngasih perusahaan Mama buat kamu. Palingan kamu pakai semua aset Mama buat pergi ke klub malam. Ya udah kalau nggak mau. Lagian, kalau Mama udah nggak ada, perusahaan Mama tuh tetap bakal jadi punya aku. Enggak. Perusahaan Mama bakal jadi punya Topan. Apa? Mama lebih milih anak sewaan ketimbang anak kandungku sendiri. Kamu salah. Topan sebenarnya anak kandung Mama. Apa? Dulu aku miskin, jadi terpaksa aku harus meninggalkanmu di panti asuhan. Ambil kalung Mama. Kalau waktunya udah tiba, Mama bakal bawa kamu pulang. Kemudian Mama lihat kamu di sosial media pakai kalung itu. Kalungku? Jangan-jangan Mama pun nyewa kamu buat mastiin kalau kamu benar-benar anak Mama. Itu benar-benar kalungku. Dan untuk menebus semua kesalahan Mama, Mama bakal warisin perusahaan Mama ke kamu. Gimana Topan? Kamu mau kan? Gak bisa dibiarin. Aku harus singkirin Topan. Aku kasih kamu 10 juta, tapi tolong hamilin istriku. Hah? Kok gitu sih? Soalnya aku nggak mau anakku jelek dan bodoh. Aku pintar tapi jelek, sedangkan istriku cantik tapi bodoh. Kita punya anak, pasti dia pintar kayak aku dan cantik kayak kamu. Yang bisa aja. Terus kalau misalnya dia bodoh kayak aku dan jelek kayak kamu gimana?
Tapi seenggaknya kalau sama kamu, anakku terjamin cantik dan ganteng. Coba lihat foto istri lo. Nih. Wadidaw, mulus banget, Ini mah bikin 20 anak gue jabanin. Sayang, Sayang, kenalin. Ini Topan, cowok yang bakal hamilin kamu. aku punya 2 suami. Nggak gitu, bodoh. Sayang? Bi, aku hamil. Apa? Sayang, terus, dorong. Akhirnya bayinya lahir juga. Kok ada tompelnya? Jangan-jangan bayinya jelek dan bodoh. Enggak. Sini, biar gua gugurin bayi itu. Jangan, balikin. Aku nggak mau punya bayi yang jelek dan bodoh. Emangnya kenapa sih kalau bayimu terlahir bodoh dan jelek? Kamu sayang nggak sama istri kamu yang bodoh? Mbak sayang nggak sama suami mbak yang jelek ini? Meskipun jelek, tapi dia orangnya baik. Enggak. Kamu tuh jauh lebih baik daripada aku. Berarti kalau kita sama-sama baik, anak kita lahirnya bakal baik juga dong. Oh iya ya. Maaf ya Topan. Kayaknya aku bakal biarin anakku lahir. Aku nggak peduli mau dia jelek, bodoh. Yang penting aku tetap sayang sama dia. Tuh guys, semua orang berhak disayangi. Walaupun kalian jelek ataupun bodoh, yang penting kalian baik. I love you sayang. I love you too. Aku nggak peduli dia jelek atau enggak, soalnya dia kan kaya. Meskipun bodoh, tapi aku ngerti soal duit. Hehehe.